Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Untuk unit yang ada di gue sekarang ini berwarna biru dengan RAM 6GB, internal storage 128GB. Ada lagi 3 varian warna lain dengan warna putih, warna hitam, dan ungu. Sementara untuk RAM-nya tersedia dalam 2 pilihan, yaitu RAM 6 dan 8GB. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A32 versi Gadgeton. Oke, kelebihan yang pertama ada di sisi desain. Terlepas dari desain layar yang masih menggunakan model U-Display atau water drop, A32 punya desain bodi yang terlihat fresh, simple, keren, solid, dan mewah. 3 jutaan dapat desain begini menurut gue udah termasuk bagus, terutama di bagian bodi belakang dan frame-nya. Bodi belakangnya terbuat dari polikarbonat dengan finishing yang dibuat menyerupai kaca. Desain kamera belakangnya juga unik dengan lensa yang hampir datar sejajar bodi dan tanpa bump atau bingkai kamera. Malahan menurut gue pribadi, desain bodi belakang A32 ini lebih menarik dibanding A52 dan A72. Untuk kelebihan yang kedua ada di sisi layar. Full HD+, Super AMOLED, in-display fingerprint, refresh rate layar 90Hz, dengan kerapatan 411 pixel per inch, rasanya sudah cukup untuk menggambarkan seberapa bagus layar si A32 ini. Layarnya terlihat tajam, sudut pandangnya luas, serta warna yang dihasilkan vivid dan bagus, khas Super AMOLED Samsung. Ditambah fitur refresh rate 90Hz menjadikan scrolling dan gaming jadi lebih smooth. Selain itu, displaynya juga punya brightness sampai dengan 800 nits, yang membuat layarnya masih terlihat jelas, walaupun di bawah terik sinar matahari. Kelebihan ketiga ada di ketersediaan NFC. NFC adalah poin tambahan yang menjadikan A32 jadi semakin menarik. NFC jelas menambah kemudahan buat kita yang sering menggunakan e-money dalam keseharian, terutama di masa pandemik seperti sekarang, di mana penggunaan uang cash sebagai media pembayaran sekarang mulai dibatasi dan dianjurkan beralih ke e-money. Oke, kelebihan selanjutnya ada di sisi fotografi. A32 dipersenjatai lensa utama dengan resolusi 64 megapiksel. Sebagai tambahan info aja, mode HDR otomatis akan menjadi tidak aktif ketika kita menggunakan lensa 64 megapiksel. Jadi kita mesti pintar-pintar ambil sudut pengambilan foto untuk mendapatkan komposisi hasil foto 64 megapiksel yang oke. Hasil foto 64 megapikselnya jika diambil di kondisi cukup cahaya termasuk bagus. Detail yang dihasilkan juga oke, walaupun bukan yang terbaik di kelas harganya. Untuk hasil foto ultrawide-nya juga termasuk oke, terlebih jika dikombinasikan dengan mode HDR yang bisa bikin hasil foto ultrawide-nya jadi lebih jelas dan lebih berwarna. Untuk lensa makronya juga masuk kategori bagus. Lensa makronya dilengkapi dengan fitur HDR dan juga autofocus. Untuk mode malam atau night mode-nya juga masuk kategori oke. Night mode kamera depan dan belakangnya bisa menampilkan komposisi bagian gelap dan terang dengan seimbang. Efek dramatisnya juga dapat dan nggak terlihat berlebihan. Sementara untuk kamera depannya punya resolusi maksimal 20 megapiksel dengan detail dan dynamic range yang masuk kategori standar aja. Oke, masuk ke kelebihan selanjutnya ada di sisi launcher. Samsung A32 beroperasi menggunakan One UI Samsung versi 3.1 yang berjalan di Android 11. Sebagaimana yang kita tahu, One UI masih merupakan salah satu UI terbaik saat ini di Android. UI-nya nyaman, simple, dan jarang banget ada bug. Fitur-fitur tambahan One UI seperti Secure Folder, Easy Mode, Samsung Pass, Link to Windows, dan Edge Panel juga bisa kita nikmati di Samsung A32. Sementara untuk fitur Bixby Routine dan Edge Lighting tidak dihadirkan di smartphone ini. Lanjut ke kelebihan 6,
Samsung A32 punya baterai yang tergolong cukup besar, yaitu 5000 mAh. Konsumsi baterainya juga tergolong hemat, di mana dalam penggunaan keseharian yang tergolong sibuk, dalam satu kali full charge, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan sekitaran 1 hari atau 24 jam, dengan screen on time yang tergolong besar, mencapai 8 jaman. Dipakai bernavigasi dengan Google Map 20 menit, baterainya berkurang 4%. Dipakai Instagraman 20 menit, baterainya berkurang 4%. Dipakai main CODM grafik medium frame rate high 20 menit, baterainya berkurang 5%. Dipakai main PES 2021 grafik standar 60 frame per second 20 menit, baterainya berkurang 6%. Dipakai main Mobile Legends grafik high HFR on 20 menit, baterainya berkurang 6%. Dan dipakai main PUBG Mobile HD High 20 menit, baterainya berkurang 5%. Oke, lanjut ke kelebihan 7. Samsung A32 dilengkapi dengan fitur stabilisasi AIS, baik untuk perekaman di lensa utama dan juga lensa ultrawide-nya. Hasil perekaman video lensa utamanya tergolong bagus. Stabilisasi videonya oke, dengan ton warna yang juga masuk kategori bagus di kelas harganya. Selain itu, fitur stabilisasi AIS-nya juga dihadirkan di lensa ultrawide-nya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil perekaman video dengan sudut pandang atau tangkapan yang lebih luas dan juga stabil atau minim getaran. Lanjut ke kelebihan 8, Samsung A32 juga sudah support jaringan 4G+, yang tentunya bisa memberikan kecepatan download 2 kali lebih cepat kalau dibandingkan dengan 4G biasa. Oke, next. Kelebihan selanjutnya adalah A32 sudah bersertifikasi Widefine L1, yang artinya smartphone ini sudah bisa memutar film di Netflix dengan resolusi Full HD. Selain itu, A32 juga dipersenjatai dengan fitur Dolby Atmos Audio yang bisa memberikan pengalaman mendengarkan musik atau menonton film jadi lebih mantap. Kelebihan ke-10 ada di config triple SIM slot dan ketersediaan sensor. A32 punya config triple SIM yang bisa kita isi dengan 2 kartu SIM card plus SD card atau external memory up to 1 tera. Di bagian sensor, Samsung A32 juga termasuk lengkap, seperti tersedianya accelerometer, light sensor, orientation, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Oke, itu tadi adalah kelebihan dari Samsung Galaxy A32. Setelah kita bahas yang bagus-bagus, sekarang saatnya kita bahas mengenai kekurangan dari Samsung Galaxy A32. Oke, kekurangan pertama yang paling banyak dibicarakan di luar sana ada di bagian SoC atau prosesor. Samsung A32 cuma dipersenjatai prosesor Helio G80, bukan Helio G90T atau G95. Bagian SoC memang sepertinya coba ditekan oleh Samsung untuk mengurangi biaya produksi, demi menghadirkan beberapa keunggulan seperti yang gua sebutin tadi sebelumnya. Helio G80 ini kalau dibandingkan setara dengan Snapdragon 665 atau 662. Bahkan Helio G80 terasa sedikit lebih gegas dalam keseharian. Di beberapa game seperti contohnya PUBG Mobile, G80 bisa dapat setting grafis Smooth Ultra, grafis yang lebih tinggi dibanding Snapdragon 665 atau 662 yang cuma kebuka di grafis Smooth High. Sebagai catatan tambahan, untuk PES 2021 lebih enak dan lancar main di grafik standar 60 frame per second aja. Kalau dicoba main di grafik high 60 frame per second kerasa sedikit lag dan kurang nyaman. Untuk Mobile Legends kebuka di grafik high dan tersedia juga mode HFR. Di tes main lancar dan nggak ada kendala, baik pergerakan dan tembak-menembaknya. Kekurangan yang kedua ada di perekaman video, yang cuma bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30 frame per second. Tidak bisa sampai 60 frame per second apalagi 4K. Jadi buat lu yang lagi nyari smartphone yang bisa merekam dengan resolusi tinggi atau FPS lebih dari 30 frame per second, Samsung A32 ini nggak cocok buat lu.
Untuk kekurangan ketiga ada di bagian speaker. Samsung A32 cuma punya satu speaker atau enggak stereo dengan output suara yang masuk kategori cukup oke aja. Suara yang dihasilkan termasuk jelas dan bulat, tapi bassnya terdengar datar alias kurang nendang. Treble-nya juga sedikit pecah kalau diset ke volume tinggi. Dan berikut adalah sampel suara speaker dari Samsung Galaxy A32. Kekurangan selanjutnya ada di fitur fast charging. Di saat kompetitornya di harga sekitaran 3 jutaan sudah memberikan fitur fast charging 33 watt, Samsung A32 cuma dibekali kemampuan fast charging 15 watt aja. Untuk mengisi baterai 5000 mAh-nya dari posisi 1% ke 100% butuh waktu yang lumayan lama, yaitu sekitaran 2 jam 20 menit. Kekurangan yang kelima adalah tidak adanya fitur perekam layar bawaan. Melihat harganya dan juga kemampuan prosesornya, harusnya fitur basic seperti ini sudah bisa dihadirkan di Samsung A32. Oke, kekurangan selanjutnya adalah tidak tersedianya fitur Wi-Fi sharing, di mana Wi-Fi dan personal hotspot-nya tidak bisa diaktifkan secara bersamaan. Fitur Wi-Fi sharing ini akan sangat berguna kalau kita lagi ada di suatu tempat yang cuma menyediakan satu user untuk terkoneksi ke internet hotspot. Jadi kita bisa share lagi Wi-Fi yang kita dapat melalui personal hotspot-nya. Kekurangan ketujuh adalah tidak tersedianya LED notifikasi. Tidak bisa dipungkiri bagi sebagian orang, kehadiran LED notifikasi warna-warni masih merupakan bagian yang penting, di mana hal itu tidak dihadirkan di A32. Tapi sebagai gantinya kita bisa aktifkan fitur AOD atau Always On Display, yaitu fitur penanda notifikasi yang tampil di halaman lock screen layar Super AMOLED A32. Oke, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A32 versi Gadgeton. Kesimpulan dari gua adalah Samsung Galaxy A32 ini sangat cocok buat lu yang lagi nyari smartphone dengan nilai overall keseluruhan yang bagus, tapi fokusnya tidak untuk gaming. Ya, karena prosesornya memang agak sedikit dikorbankan untuk memberikan beberapa kelebihan lain seperti layar yang cakep, desain yang mantap, resolusi kamera utama yang gede, tersedia NFC, dan One UI Samsung yang sangat nyaman. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gua Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.